Coaching menurut International Coach Federation adalah bentuk kemitraan bersama klien, coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching dalam dunia pendidikan dapat menggunakan alur tirta. Coaching sebagai supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Tahapan supervisi akademik ada 3 tahap: pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Untuk meningkatkan hasil supervisi akademik, maka coaching bisa dijadikan salah satu solusi yang tepat. Seorang supervisor dengan paradigma berpikir seorang coach akan senantiasa menjadi mitra pengembangan diri para guru dan rekan sejawatnya demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya, Dania Mumtazah dari SMA Negeri 6 Malang. Saya, Imron Nusadi dari SDN Mergosono 2, Kota Malang. Dan saya, Ihsan Fanani dari SDN Arjo Winangun 2, Kota Malang. Salam guru penggerak. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Bagaimana kabarnya hari ini? Salam. Alhamdulillah. Luar biasa hari ini siapa? Pak Imran sendiri gimana? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ihsan. Nah, Bapak kan hari ini akan melakukan coaching Pak ya, dengan coaching nanti. Sebelum itu saya merasa berbahagia karena bisa bertemu dengan Pak Ihsan hari ini, bisa saling sharing, bisa dalam upaya untuk meningkatkan keterampilan coaching. Ya, seperti itu. Nah, sebelum melakukan coaching sebagai langkah awal, karena proses coaching yang Bapak lakukan hari ini nanti akan saya amati, kemudian saya nilai dengan rubrik penilaian Pak. Nah, nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta Pak? Alur tirta dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan di akhir tanggung jawab. Dan lagi apakah nanti Bapak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot atau bermakna, kemudian bagaimana respon dari coaching dari pertanyaan yang Bapak sampaikan, seperti itu. Dan jangan lupa Pak, nanti harus sesuai dengan prinsip dari coaching untuk supervisi akademik, di mana kita harus tetap untuk mengamati dan tidak meninggalkan kemitraan, proses kreatif, dan memicu pemikiran. Dan serta yang paling penting ini Pak, memaksimalkan potensi dari pribadi dan profesionalis coach, sehingga coach nanti bisa menentukan solusi yang tepat, seperti itu Pak. Nah, untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan hari ini, kompetensi apa Pak yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan nanti adalah terkait mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Jadi ada 2 Pak ya, dari 3 kompetensi coaching. Nah, dari 2 yang ingin Bapak gali, ingin Bapak kembangkan, kompetensi mana yang secara spesifik Bapak ingin kembangkan? Mungkin kalau boleh memilih dari 2 kompetensi itu adalah saya ingin fokus pada mengajukan pertanyaan yang bermakna. Mengajukan pertanyaan bermakna. Pertanyaan yang membuat bermakna. Jadi apa yang melatar belakang Bapak memilih salah satu? Karena dengan itu nanti harapan saya dengan pertanyaan yang bermakna nanti bisa muncul solusi-solusi dari sebuah kejadian atau permasalahan yang ada. Seperti itu Pak, baik. Jadi dari latar belakang tersebut tentunya ada indikator kan Pak ya? Iya. Nah,
indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan yang Bapak inginkan tadi apa, sehingga dianggap pelaksanaan coaching ini dapat berhasil seperti itu. Harapan saya setelah nanti muncul pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kemana, ya itu tadi bisa menjadi salah satu ruang untuk solusi menyelesaikan sebuah permasalahan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nanti Bapak setelah ini bisa melakukan coaching, saya nanti akan observasi dan akan saya nilai sesuai rubrik yang seperti yang saya sampaikan tadi. Selamat melakukan coaching. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Bu Dania. Waalaikumsalam Pak Isan. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Mungkin apa mungkin tujuan dari kita pertemuan ini Bu, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin? Oh iya Pak. Jadi gini Pak, saya selama berada di sekolah ini kan kita melihat ya bagaimana perkembangan dari murid-murid kita. Nah, terutama saat pembelajaran saya matematika itu saya merasa anak-anak itu sekarang kurang kemampuan literasinya. Oh gitu ya? Iya. Mungkin sebelum itu kira-kira Dania bisa menemukan kurangnya ini dari mana? Artinya seperti yang kita tahu bahwa anak sudah gadget sudah ada ya terkait pencarian dan sebagainya. Kemudian indikator apa yang membuat Dania ini membuat apa ya literasinya kurang? Oh iya Pak. Jadi gini, kalau di matematika itu kan juga soal-soal itu sebenarnya nggak perlu tentang menghitung ya Pak. Iya, iya. Dalam pembelajaran matematika itu juga ada soal-soal yang kontekstual. Nah biasanya soal-soal kontekstual itu kan bentuknya adalah soal cerita. Iya, iya. Nah dari soal cerita itu yang saya rasakan anak-anak itu sekarang susah untuk membuat bentuk matematika dari cerita itu. Gitu. Jadi di situ kan padahal anak-anak butuh nih kemampuan untuk membaca soal sehingga mereka tahu sebenarnya soal itu cerita tentang apa gitu kan. Nah itu yang saya rasa sekarang kurang dari anak-anak itu. Oh, gitu. Berarti anak-anak lebih ya, lebih fokus ke kalau yang dulu terbiasa apa ya langsungan gitu ya istilahnya, tidak stimulus. Jadi ini anak-anak malah diwajibkan stimulus dulu, baru berhasil untuk mengerjakan itu. Nah, ini kurangnya berarti dari literasinya anak-anak Iya itu ya. Pak, betul. Kira-kira mungkin kemampuan apa yang sudah Bu Dania lakukan dalam menyelesaikan problem tersebut? Apa ya Pak? Jadi karena saya itu melihat dari beberapa materi yang saya sampaikan, kemampuan literasi anak-anak kurang ketika mendapatkan soal-soal dengan tipe literasi numerasi itu tadi, sehingga saya ini sedang bingung gitu loh Pak. Kira-kira apa yang bisa dilakukan agar anak-anak itu kemampuan literasinya itu meningkat? Itu yang saya bingung. Terkait itu Bu, apa sudah dengan ada cara untuk menemukan cara terkait hal-hal yang anak-anak kurang menyukai atau kurang bisa memahami terkait soal-soal narasi-narasi tersebut? Sebenarnya sepertinya bisa Pak. Jadi ada yang ini saya terbesit pemikiran bahwa setiap awal pembelajaran saya itu saya meminta anak-anak mungkin 5 menit lah membaca teks apapun dan itu di luar pembelajaran. Jadi mereka harus baca apapun boleh misalnya novel digital boleh, atau mereka jika membawa buku bacaan juga boleh, atau buku-buku yang ada di HP juga boleh, asalkan itu berupa buku bacaan selain pembelajaran. Saya ingin membuat pembiasaan itu Pak, jadi rencana itu mungkin bisa. Jadi dengan anak-anak terbiasa membaca gitu ya, jadi anak-anak akan lebih memahami apa yang dibaca gitu Pak. Rencana saya seperti itu. Nah nanti setelah mereka itu selesai membaca 5 menit, mungkin 1-2 anak bisa menyampaikan apa yang dibaca sama dia.
Kira-kira kalau misalnya itu nanti eh, dilaksanakan, mungkin ada hambatan-hambatan yang jenengan temukan mungkin untuk merealisasikan hal tersebut. Adakah mungkin hambatan-hambatan gangguan terkait rencana-rencana yang jenengan akan lakukan? Nah, itu yang saya pikirkan Pak sebenarnya. Karena anak-anak sekarang itu sudah terbiasa dengan gadget, mereka tidak terbiasa membaca teks yang panjang, gitu ya. Mereka terbiasa dengan sesuatu yang instan. Yang ada di pikiran saya nanti yang akan menjadi penghambat adalah malas membaca, gitu ya. Jadi ketika mereka ada bacaan itu mereka akan malas untuk mulai membaca. Terus dengan bacaan yang terlalu panjang itu juga malas menyelesaikan, gitu kan? Karena yang terjadi saat ini itu seperti itu, ketika ada bacaan yang sedikit panjang cenderung dilewati, gitu. Berarti jenengan harus punya strateginya. Kira-kira ada nggak strategi-strategi yang harus bisa jenengan laksanakan untuk mencapai ini? Untuk strateginya sendiri Pak, mungkin seperti ini. Jadi bisa itu karena terbiasa, juga diawali dengan sesuatu yang kita yang mulai menggerakkan mereka, gitu ya, sehingga mereka akan terbiasa membaca. Maka itu mungkin strategi yang akan saya lakukan, saya akan itu tadi yang pertama meminta anak-anak untuk di awal pembelajaran untuk membaca buku selain pembelajaran. Nah, buku itu akan saya sesuaikan dengan minat mereka. Misalnya mereka boleh membaca buku apapun yang menarik buat mereka. Kalau mereka suka bola, mungkin mereka bisa membaca majalah tentang bola. Kalau mereka suka tentang semacam lingkungan alam, itu mereka bisa membaca tentang itu. Jadi diawali dari minatnya mereka. Kita berangkat dari minatnya mereka, meminta anak-anak untuk membaca bacaan yang sesuai dengan minatnya mereka. Lalu kalau sudah, mereka akan menyampaikan di depan kelas hasil yang mereka baca itu apa. Dari situ mereka akan mulai terbiasa untuk membaca dan memahami isi bacaan, gitu kok. Jadi nggak cuma sekedar membaca, karena kalau membaca kan semua anak pasti bisa. Yang belum tentu bisa itu memahami apa yang mereka baca. Baik, terkait itu yang tadi jenengan sampaikan, setiap awal anak-anak membaca literasi bebas gitu ya. Ya. Kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan atau yang jenengan butuhkan untuk melaksanakan itu? Kan yang jelas butuh mungkin sarpras atau apapun yang bisa mendukung rencana jenengan. Ya, pasti Pak, karena saya nggak mungkin berjalan sendirian, walaupun sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan pembelajaran saya. Tapi sebenarnya kan ada yang namanya asesmen nasional juga setiap tahunnya, dan itu berfungsi untuk nilai rapor sekolah, gitu deh. Jadi kalau misalnya asesmen nasional itu kan juga yang ditekankan adalah literasi dan numerasi dari anak-anak sendiri, gitu. Nah, saya tentunya membutuhkan dukungan dari sekolah, dari kepala sekolah, dari stakeholder yang ada di sekolah. Yang pertama terkait tentunya pengadaan buku, bisa berupa pojok baca, atau di perpustakaan itu nggak cuma ada buku teks pembelajaran aja, tapi bisa ditambahkan dengan akomodasi buku-buku bacaan yang mengakomodasi minat-minatnya anak-anak. Sehingga anak-anak itu kalau ke perpus nggak cuma kalau pinjam buku aja, gitu Pak ya, karena selama ini kan anak-anak ke perpus hanya pinjam buku paket, gitu. Nah, anak-anak bisa ke perpus untuk membaca buku yang mereka minati. Jadi saya tentunya sangat membutuhkan dukungan dari sekolah, yang pertama itu. Dari orang tua juga bisa. Jadi mungkin kalau misalnya ada sinergi dari sekolah dan orang tua, tentunya semuanya akan lebih mudah, gitu ya Pak ya. Kalau misalnya sekolah bisa menyampaikan bahwa kita membutuhkan buku, atau mungkin ada orang tua yang bisa menyediakan buku untuk pojok baca anak-anak di sekolah, atau menyediakan buku bacaan untuk di rumah, sehingga anak-anak buku itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan cuma baca buku ketika mau belajar aja, gitu Pak. Mungkin dukungan itu yang saya butuhkan. Berarti dukungan dari stakeholder yang ada, juga sarpras itu ya? Ya, betul Pak. Terkait itu, mungkin jangan punya
prioritas jangka waktu ketercapaian dari yang jenengan rencanakan. Mungkin butuh jangka waktu berapa? Untuk jangka waktu ya Pak ya, mungkin karena ini belum mulai sama sekali, Iya. pastinya butuh yang namanya perencanaan atau pembentukan siapa saja yang akan terlibat di dalamnya, sampai nanti pelaksanaannya mungkin ya minimal saya butuh waktu 3 bulan lah Pak. Karena nanti kan harapan saya sih semua warga sekolah termasuk orang tua itu bisa terlibat dalam proses ini, proses penguatan literasi anak-anak gitu. Mungkin terkait ukuran keberhasilan. Nah, nanti bagaimana? Kira-kira ukuran keberhasilan jenengan rencana jenengan ini berhasil tidaknya mungkin apakah bisa diukur? Mungkin ukurannya bagaimana? Mungkin gini Pak, setelah adanya perencanaan, mengumpulkan orang tua dan pihak-pihak yang terkait yang ada di sekolah, lalu dimulai dari pengadaan pojok baca di setiap kelas, ataupun mungkin kalau misalnya belum memungkinkan untuk ada di setiap kelas, berarti mungkin bisa ada di tempat-tempat tertentu yang ada di sekolah. Lalu dari situ kita melakukan kebiasaan baiknya berupa membaca itu tadi. Jadi nantinya nggak hanya di pembelajaran saya aja ada pembiasaan untuk membaca dulu, nah nanti bisa diglobalkan dalam satu sekolah, anak-anak setiap pagi membaca atau setiap 5 menit di awal setelah berdoa di awal pembelajaran itu membaca. Dari situ nanti kan akan timbul kebiasaan baru. Kebiasaan barunya yaitu anak-anak mulai menyukai membaca itu tadi Pak. Walaupun nanti membaca juga tidak harus hanya melalui buku yang cetak aja, mereka juga boleh untuk membaca buku-buku yang digital. Nah, bagaimana saya mengatakan itu nanti berhasil gitu ya? Mungkin kita juga bisa mengukurnya nggak dari pelajaran saya Pak, tapi dari asesmen nasional. Karena setiap tahun kan anak-anak akan melakukan asesmen nasional. Ketika tingkat literasi dan numerasi anak-anak meningkat, berarti program itu saya rasa berjalan dengan baik di sekolah. Dalam pelaksanaannya mungkin pasti ada hambatan, ada gangguan. Kira-kira ada nggak hambatan gangguan yang bisa menghambat program jenengan ini, rencana jenengan? Ya, pasti Pak. Namanya kita membuat program yang baru, tentunya nanti pasti akan ada kelompok-kelompok atau orang tertentu, pihak-pihak yang kurang mendukung gitu ya. Namun segala sesuatunya jika disampaikan secara gamblang atau transparan di awal, mungkin kita juga bisa menggerakkan orang-orang tersebut untuk mau ikut berkontribusi terhadap program kita. Jadi hambatan-hambatannya ya pasti ada orang yang tidak mendukung, entah itu dari pihak guru, tenaga pendidikan, orang tua, atau bahkan dari anak-anak sendiri yang mungkin mengabaikan program ini, jadi tidak tergerak untuk menjalankan program sekolah ini. Oke, berarti kalau nanti ada hambatan gangguan seperti itu, kira-kira siapa atau apa yang bisa membantu Bu Dania untuk tetap menjaga komitmen jenengan untuk melaksanakan rencana aksi jenengan? Ya, mungkin di awal ini saya akan melapor ke Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan apa yang menjadi ide atau pendapat saya, dan pastinya saya sebelumnya sudah pernah berbicara walaupun belum secara resmi dan itu mendapat dukungan. Nah, ketika sudah mendapat dukungan, saya akan membentuk panitia itu tadi Pak, atau tim ya, tim pojok literasi gitu. Nah, mungkin tim itu nanti yang akan kita itu saling menguatkan untuk keberlangsungan atau berjalannya program ini secara berlanjut, kontinu. Oke, kemudian ini terkait pertemuan kita ini, kira-kira mungkin apa yang sudah kita peroleh dari coaching ini? Iya Pak, yang dari coaching hari ini saya jadi lebih mantap gitu Pak untuk menjalankan program yang saya
impikan ya, yang idenya berawal mungkin hanya dari saya. Melalui proses coaching ini saya jadi menemukan bahwa sebenarnya saya bisa untuk mengajak teman-teman tenaga pendidikan maupun pendidik di sekolah ini untuk sama-sama membuat program ini, menjalankan program ini yang tujuannya tentunya untuk kebaikan anak-anak juga dan kemajuan sekolah juga. Mungkin sampai di sini Bu Dania ya, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bu Dania bisa berjalan dengan baik. Ya, sebagai mungkin ya cita-cita kita bersama sebagai guru ya, untuk bisa mencerdaskan anak bangsa dan juga untuk bisa menjadi manfaat untuk orang. Ya, amin Pak. Mungkin Terima kasih banyak Pak Ihsan. Ya, sama-sama. Ya, mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Bagaimana setelah tadi melakukan coaching dengan coachnya Bu Dania? Waalaikumsalam Pak Imran. Ya, alhamdulillah tadi coaching berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga sudah melaksanakan coaching sesuai dengan kompetensinya, mulai dari alur kita, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna, dan termasuk respon-responnya. Kemudian saya juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching ya, dari kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi-potensi Ya, hebat Pak Ihsan. Nah, setelah melaksanakan coaching yang Bapak lakukan tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Pak sebagai di akhir. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak dapatkan selama proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Pak Ihsan dari awal praobservasi tadi? Alhamdulillah sudah berjalan lancar ya. Tadi Uci sudah bisa mulai terbuka terkait potensi-potensinya, sehingga dengan strategi-strategi yang dilaksanakan sudah mulai muncul penyelesaian masalah, solusi-solusi yang nanti bisa diselesaikan. Baik Pak, berdasarkan apa yang Bapak sampaikan, Pak Ihsan ini sudah melakukan coaching dan hasil observasi saya tadi ya Pak ya, bahwa Pak tadi sudah nampak alur ceritanya dari tujuan, kemudian identifikasi masalah sudah nampak tadi, kemudian menggiring coach untuk menyampaikan rencana aksinya, hingga pada akhirnya coaching juga berkomitmen ya, itu sudah sesuai dengan alur kita Pak. Kemudian pada prinsip coachingnya juga sudah, kemudian kompetensi Bapak tadi pinginnya tentang pertanyaan berbobot sudah nampak tadi, pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Nah, jadi sudah sesuai Pak, jadi selamat dan alhamdulillah sudah sesuai dengan praobservasi yang Bapak harapkan. Untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan selain yang tadi Pak? Dari kompetensi yang ada yang mungkin nanti akan saya coba kembangkan, ini yang sangat penting juga, tidak kalah penting dari yang tadi pertanyaan berbobot, juga aman dengan aktif. Di yang ketiga ini yang akan saya kembangkan di coaching berikutnya, itu terkait preferensi, kehadiran penuh. Kehadiran. Iya, ini yang mungkin akan saya coba nanti kembangkan di kemudian hari. Ya, karena memang kehadiran itu juga perlu Pak ya, dari kehadiran, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot sehingga lengkap gitu Pak ya. Iya, itu memang ya harapan saya aja. Ya. Baik, sungguh luar biasa Pak Ihsan ini dengan semangatnya. Semoga kedepannya proses coaching yang dilakukan Pak Ihsan jadi lebih baik lagi dan lebih hebat. Untuk kali ini saya akhiri dulu perbincangan kita Pak. Terima kasih Bapak mau bekerja sama di coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Pak. Ya, Dan terima kasih. selamat untuk Pak Ihsan. Terima kasih motivasinya Pak ya. Iya. Demikian tadi apa yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.